Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan sedaya nikmat, rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, masih dalam kondisi iman dan Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal salih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita masih surat Al-Maidah. Pada malam hari ini masuk ayat ke-6. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman, menambah ilmu pahamnya kita terhadap agama Allah, agama Islam. Pahamnya kita, tambahnya ilmu kita, tambahnya pula ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, apabila kalian hendak mendirikan ilas sholati, menuju sholat. Apabila kamu mau melakukan sholat, fausilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofiki, sampai siku-siku, wamsahu, dan usaplah, biruusikum, dengan kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Ini dalilnya wudu. Ayat ini menunjukkan dalil wajibnya wudu kalau kita hendak melakukan sholat. Apabila kamu hendak melakukan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ini hadis dilengkapi, dijelaskan batasnya wajah itu ke atas adalah notok tempat
tumbuhnya rambut yang ada di bagian kepala ini ke bawah dagu, batasnya wajah ini, ke samping pentil kuping tengen dan pentil kuping kiwa. Ini batasnya wajah. Semua ini harus basah kena air. Jangan sampai ada yang membasuh wajah tidak sampai seluruhnya ini. Ya, makanya kan sunnah taslis, mengulangi sampai 3 kali basuhan. Itu dalam rangka biar betul-betul sempurna batasan apa itu basuhan kita ini. Itu. Setelah basuh wajah, wa aidiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marofiki, sampai 2 siku-siku kalian, sampai siku-siku tangan ini kebasuh semua. Nah, jadi mari kita perhatikan wudhu kita harus sempurna, betul-betul sempurna, karena wudhu ini menjadi syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya tidak sah, gak jadi, pasti sholatnya juga tidak jadi, gitu loh. Makanya jangan sampai cepet-cepet, gitu. Jadi sampai siku-siku ini kebasuh semua. Nah, itu. Setelah itu wamsahu biruusikum, usaplah kepala kamu sekalian. Lah ini Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda pendapat. Nah, dalam menafsirkan wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Coro Imam Maliki memahami teksnya ayat ini dibasuh seluruhnya, seluruh apa itu kulit kepala ini. Jadi wudune Imam Maliki itu ngeten. Ya. Ini di air terus dari muka ke belakang terus ditarik ke depan lagi. Nah, ini wamsahu biruusikum Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i wamsahu biruusikum ay ba'dur ra'si, sebagian kepala saja yang diusap, tidak usah seluruhnya. Makanya ono sing wudu misalnya banyu terus dikenek-kenek no. Nah, ini pakai Imam Syafi'i, Pak. Ojo disalahno. Gitu kan, gitu kan. Ojo disalahno. Sing pakai ngene mau ya ojo disalahno, gitu loh. Jadi kalau kita itu mengerti gitu kan enak gitu kan. Ya, paham ya? Kalau ngerti itu kan enak, Pak. Sama-sama enaknya. Ojo sampai terus ono wong sing wudune gak padha karo dhewekne terus salah wudu sampean niku. Misale. Ya apa sih rek? Nah gitu loh. Makanya gunanya kita ngaji itu biar tahu semuanya gitu loh. Gak gampang nyalano wong. Ya, Imam Syafi'i ya ba'dur ra'si, pokoknya bagian kepala ada yang basah sudah cukup. Nah, Imam Maliki ya seluruhnya. Nah, ini. Oke. Terus wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Malah di dalam tafsirnya itu, di dalam fikih itu harus disela-selani, Pak. Jadi dikosoi gang-gangane driji ini loh. Tidak sekedar dibasuh, tapi dikosoi karo jari-jari tangan biar betul-betul air itu meresap. Nah, ini supaya sempurna. Dan 2 mata kaki pastikan harus terbasuh. Nah, ini termasuk wudune anak cucu kita juga diperhatikan, Pak. Harus diperhatikan. Kadang-kadang wudune arek cilik itu mergo cepet-cepetan apa maneh diinteni koncone. Ya iso gak kebasuh iki. Kadang ini tok kene gak kebasuh. Nah, ini makanya
kita perhatikan. Gitu nggih. Jadi kita perhatikan. Jelas iki apa iku fardune, apa iku wudu. Membasuh wajah, dua tangan sampai siku, terus mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala, terus membasuh dua kaki. Nah, dua kaki sampai dua mata kaki. 4 ya. Wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dua kaki. Nggone fikih fardunya wudu ada 6. Yang kedua adalah niat, yang nomor 6 adalah tartib, urut. Nah, kalau di dalam ayatnya cuma menyebutkan 4. Ya, di kitab-kitab fikih masyhur itu, kitab fikihnya siapa saja ya 4 imam mazhab itu, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu semuanya sepakat bahwa fardunya wudu itu ada 6. 4 ini terus ditambahi loro. Apa yang kedua? 1 niat, terus yang nomor 6 tartib. Tartib itu urut gitu loh, Pak. Jadi setelah wajah, terus tangan, terus kepala, terus dua mata kaki. Gak boleh diwale-wale. Tertib, at-tartibu. Ya, gitu ya, at-tartibu. Itu maka di kitab-kitab fikih masyhur bahwa fardunya wudu ada 6 gitu. Ya, terus penting mari kita menyempurnakan wudu kita. Jadi basuhan-basuhan itu semuanya dikosoki, Pak, biar meresap betul ke kulit kita, ke pori-pori kita itu. Ya. Biar meresap betul. Wa in kuntum, dan jika kamu sekalian adalah junuban, orang yang junub. Junub itu yang memandikan, yang menyebabkan mandi itu loh. Ya. Mimpi basah, begitu kan? Habis kumpul sama ibunya anak-anak, ya, sehingga harus junub. Fattoharu, maka bersesucilah. Lah fattoharu di sini maksudnya itu mandilah. Itu. Jadi kalau hadas kecil itu bisa pakai wudu, kalau junub termasuk hadas besar itu fattoharu. Ayo mandilah kamu. Arsilu, mandilah. Wa in kuntum, dan jika kamu sekalian adalah mardho, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, au jaa ahadun, atau datang salah satu minkum di antara kalian, minal ghaiti, dari WC. Jadi setelah buang air besar, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh an-nisa, perempuan yang bukan muhrimnya, perempuan yang bisa dinikahi, yang halal dinikahi. Habis itu falam tajidu, lalu kamu tidak menemukan ma'an air. Habis buang air besar, terus habis bersentuhan dengan wanita, lalu dia tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, so'idan, dengan debu, thayyiban, yang bersih. Carane tayamum ya apa? Famsahu, maka usaplah biwujuhikum, dengan wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, minhu, dari debu tadi itu. Jadi tayamum itu yang diusap cuma 2, Pak. Wajah sama 2 tangan saja. Itu. Lah di sini Imam Maliki dengan Imam Syafi'i berbeda lagi. Aula mastumun nisa, menurut penafsiran Imam Maliki, ini diartikan
apa itu hubungan suami istri. Gitu. Jadi hubungan suami istri ini Imam Maliki. Makanya Imam Maliki itu bersentuhan dengan wanita tidak batal. Karena yang membatalkan itu berhubungan. Itu maksudnya. Yang mewajibkan wudu dan plus mandi itu adalah berhubungan. Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i itu batal, baik syahwat atau tidak syahwat. Itu Imam Syafi'i. Jadi bersentuhan dengan wanita lain gitu. Nah, Imam Hanafi beda lagi. Bersentuhan asalkan tidak syahwat gak batal. Nah, beda lagi, Pak. Nah, gitu loh. Nah, perbedaan umat ini, perbedaan imam maksudnya. Ikhtilaful a'immati rahmatun. Ada kaidah begitu. Perbedaan para imam itu membawa rahmat. Loh, rahmatnya di mana? Nah, kalau di Indonesia dalam kondisi normal mengikuti Imam Syafi'i silakan. Tapi dalam kondisi melakukan ibadah haji di Mekah dan Madinah yang orang sebanyak itu kumpul, terus isok tak gak senggolan karo wanita lain, nggak bisa kan? Kalau di sana nggak mungkin, ini harus pakai mazhab Imam Maliki. Nah kalau pakai mazhab Imam Syafi'i lah bolak-balik wudu lah. Terus si apa nggo tawafe? Ya mesti bersenggolan itu. Nah, makanya perbedaan imam itu membawa rahmat. Rahmatnya apa? Kita bisa memilih. Halo. Bisa memilih. Nah, jadi seperti itu. Ya, makanya saya pernah menyampaikan. Dulu saya punya jamaah yang usul ke saya. Yang perempuan ini ya karena dulu belajarnya di pesantren ya, rata-rata pesantren salaf itu kan pakai Imam Syafi'i kan ya. Nah, jadi terus dia nikah dengan ya yang tidak fahamnya tidak pakai paham Imam Syafi'i begitulah. Nah, kemudian setelah wudu mau diajak sholat sama suaminya, dia dipegang. Oh, aku batal kan gitu. Loh, batal Imam Syafi'i memang. Jadi jemok bojo itu batal. Kenapa? Bojo itu ajnabiyah, orang lain, makanya boleh dinikah kan. Nah, yang haram dinikah itu justru nggak batal. Nah, gitu loh. Menyentuh perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab itu nggak batal. Tapi yang halal dinikah berarti ajnabiyah, istilah fikih itu berarti wanita lain itu kategorinya karena bisa dinikahi, itu yang batal. Lah statusnya istri itu ajnabiyah, itu wanita lain, makanya boleh dinikahi. Lah kalau statusnya ajnabiyah wanita lain berarti batal gitu loh. Nah, mari wudu diajak bojone sing lanang jamaah dijemuk tangane, dheweke ini wudu meneh batal, tak wudu sih. Nah gitu. Mari udah ditemek mana wudu meneh. Jadi bendino itu gegeran masalah ngono ya. Terus akhirnya tanya saya, gimana Ustaz saya? Masa tiap hari ku tukaran goro-goro batal Ustaz? Gini aja Bu. Jenengan sekarang itu kan sudah menjadi istri. Istri dari suaminya jenengan. Lah suaminya jenengan itu kan pimpinan jenengan, imam jenengan. Sementara imam jenengan itu pakai fahamnya Imam Maliki, jenengan ikut saja wis. Gitu. Jadi berarti gak batal Ustaz. Gak batal, gak usah wudu meneh. Daripada bentino bantahan perkara iku. Angel wong urip. Kan begitu kan. Ya melok sing oleh ae lah. Nah gitu loh nggih. Nah, jadi dalam kondisi apa ya? Ya silakan. Kan silakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, cuma kalau batalnya itu imam mengikuti coro Imam Maliki, coro wudune ya melok corone Imam Maliki gitu loh. Jadi biar satu jalur. Itu masalahnya.
wudune ya berarti dibasuh kabeh mau. Oh batale melok Imam Maliki. Begitu kan. Nah, jadi kita itu mengikuti mazhab ini biar satu paket. Satu paket itu maksudnya. Ojo wudune melok Imam Syafi'i, batale melok Imam Maliki. Iki lak gaduh-gaduh ya. Mazhab gaduh-gaduh ya. Sampeyan mau wudune melok cara Imam Syafi'i, batale melok Imam Maliki. Nah, jadi maksudnya itu satu jalur gitu. Ya, jadi seperti itu Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, tapi yang penting kita tahu ilmunya sudah, monggo. Ya. Jadi tidak usah diperdebatkan. Yang penting ro ilmune wis gampang. Gitu loh. Jadi kalau kamu habis buang air besar, terus kamu menyentuh wanita lain, kemudian kamu tidak menemukan air, maka boleh bertayamum. Carane tayamum, ngambil debu, misalnya ini tanah nggih. Di tanah diplekno, plek. Nah, habis itu agak dikipaskan sedikit. Nah, dibasuhkan wajah. Nah, terus diginikan lagi, sentuhkan di tempat yang berbeda. Nah, setelah itu gini, terus diputar. Nah, ini masih. Nah, sudah wis. Cuma dua tok ya. Jadi caranya dari tangan, dari belakangnya yang dibasuh belakangnya. Dijalankan, diputar di sini. Nah, ini jangan menyentuh debu yang di sini, biar nggak mustakmal. Nah, sudah selesai sholat, gitu kan. Jadi agama itu begitu. Lah siapa saja yang dibolehkan tayamum ini? Kalau kamu itu, ya itu tadi Pak. Pertama itu sakit itu boleh tayamum. Kalau sakitnya itu memang betul-betul satu tidak boleh kena air dan kita tidak boleh gerak. Kalau kamar wudhu gerak malah ya tayamum aja. Lah tayamum seperti apa? Itu menurut ijtihad para ulama. Kalau di Mekah Madinah kan gampang ya. Cari debu itu kan di mana-mana lah. Memang pasir kok. Tapi kalau kita ini kan agak sulit kan. Apa maneh saiki pavingisasi. Paving kabeh halaman-halaman rumah itu. Ndelok debu kangelan lah. Maka ulama memperbolehkan tempelkan tangan itu di tembok ini. Karena ini juga ada debunya. Jadi dihukumi wis ana debu walaupun bukan debu yang seperti di tanah, tapi sudah ada debunya. Nah, itu sudah sempurna. Gitu loh. Ya. Itu. Sebab kalau enggak gitu ya sulit. Kalau debu yang diinginkan seperti di desa, kalau di desa insya Allah masih banyak. Seperti di padang pasir di Mekah Madinah ya sulit. Makanya yang bisa kita lakukan ya debu yang ada di tembok-tembok itu. Itu ya. Nah, kalau di sini ya tanah yang lapang situ sebelah sana itu banyak debunya itu. Tapi ya pastikan bersih Pak debunya Pak. Itu masalahnya juga bermasalah juga ini. Tanah itu buat angkutan kambing ya repot maneh. Kalau di Arab itu sudah pasti gitu ya. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan. Makanya di sini kan fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu thayyiban. Nah, yang bersih. Thayyiban itu. Dalam pandangan umum itu bersih. Itu. Nah, itu caranya tayamum. Terus ma yuridullahu, Allah tidak menghendaki
Liyaj'ala, dia menjadikan alaikum atas kamu sekalian dalam beragama ini min harajin, dari kesulitan. Allah tidak menghendaki kamu melakukan agama ini sulit, jadi mudah Allah itu. Ma yuridu, Allah tidak menghendaki liyaj'ala alaikum min harajin. Allah tidak menghendaki kamu dalam beragama ini sulit. Tidak. Justru Allah itu mempermudah. Gak ono banyu boleh tayamum, sakit boleh tayamum. Kan begitu kan? Gitu loh. Menghendaki kemudahan. Bepergian boleh qasar sholat, lo kan gitu. Puasa karena nggak kuat dalam perjalanan, ada udzur syar'i, boleh asalkan diganti. Lo kan mudah kan agama itu. Kata siapa agama itu sulit? Ya, yang mempersulitkan dia sendiri kan. Itu. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan, ingin mensucikan kalian dari dosa-dosa. Artinya ojo sampai gak ngelakoni sholat goro-goro gak ada banyu, gitu maksudnya. Ojo sampai gak ngelakoni sholat goro-goro sakit. Lakukanlah, tak permudah. Gak iso wudu, tayamum. Nah gitu loh. Karena aku punya keinginan untuk membersihkan kamu dari dosa-dosa ini. Kalau kamu tidak sholat, wis loro gak sholat, bagaimana caranya aku bisa membersihkan dosa-dosamu? Loh, gitu guys. Loro itu diuji, Pak. Jadi kadang-kadang Allah itu caranya membersihkan dosa juga lewat ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Diuji sakit. Nah, tapi ketika diuji sakit ini, apakah tetap dia bersabar menjalankan perintahnya? Apakah justru dia ngambil kemanfaatan karena mumpung aku loro gak sholat? Nah ini masalah. Nah disinilah, karena Allah punya tujuan liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu, dan Allah ingin menyempurnakan kenikmatannya berupa kamu dipermudah melakukan agama ini. Ini adalah bentuk kenikmatan dari Allah. Alaikum la'allakum tashkurun. Nah, ya kan? Agar kamu mau bersyukur. Alhamdulillah Allah mempermudah kita. Itu. Allah mempermudah kita melakukan agama ini sehingga kita tidak sulit menjalankan syariat agama ini. Ya, dengan mudah ya, menjalankan agama ini. Gitu. Ada yang ditanyakan tentang wudu, mungkin monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz saya tentang di sini dikatakan membasuh wudu itu membasuh kedua kaki. Oke. Di sini membasuh, tetapi yang ingin saya tanyakan di sini, dengan sekarang ini kan banyak keran yang airnya keras. Nah itu kalau kita tidak membasuh, tapi cukup kaki kita yang kita bersihkan dengan tekanan tinggi tadi, diputar semua sehingga setiap sela-sela jari itu juga kena semua, dengan bola sehingga sampai mata kaki, itu apakah diperbolehkan atau masih tetap harus dibasuh dengan tangan? Oke. Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Betul. Jadi artinya kalau memang dia sudah yakin bahwa tanpa dibasuh dengan tangan, dengan kerasnya air tadi sudah menyeluruh, membasahi seluruh kulit, ya nggak apa-apa. Jadi membasuh, mengikuti dengan basuhan tangan itu kan jagani barangkali ada air yang belum bisa nyampe ke sana. Kalau dimungkinkan sudah nyampe ya nggak apa-apa. Nah gitu ya, karena sekarang juga sudah ada keran ya, di Buwanterno, di Pol sehingga sudah yakin bahwa itu masuk ke pori-pori.
Mboten napa? Monggo. Oke. Terus yang kedua Ustaz, untuk yang orang yang tidak mampu wudu karena sakit, bahkan untuk tayamum sendiri tidak mampu karena dia mungkin diinfus atau dia dengan kedua tangan diinfus sehingga dia masih sadar baik, tapi tidak mampu untuk menggerakkan karena semua tangan penuh dengan infus. Nah, tapi saya sarankan dia untuk tetap sholat. Nah, ini bagaimana dengan tayamumnya, cukup dengan isyarat atau masih semaksimal yang mampu Ustaz? Jadi kalau memang dia sudah udzur betul, tetap sholat fil qalbi, tetap sholat dalam hati, gitu nggih. Tetap sholat dalam hati. Ya, seperti saya kemarin ya ketika serangan yang kedua itu, ya saya tidak bisa ngapa-ngapain begini di apa itu oksigen ya, nggak boleh obat. Ya tapi saya masih terdengar panggilan adzan. Di rumah sakit itu juga ada masjid. Saya panggilan adzan terdengar. Ya sudah, saya niat sholat gitu aja. Hati saya itu, hati saya niat sholat. Nah ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i begini, sholat di dalam hati, tapi nanti ketika sembuh, sholat-sholat yang dilakukan dalam hati yang ketika sakit itu kan tidak sempurna, itu diqodhoi, Pak. Nah ini versi Imam Syafi'i. Jadi kan setuju monggo, nggak setuju nggak monggo. Kan gitu aja ya. Jadi tak hitungi, aku kemarin loroku pirang dino, terus saya tidak bisa sholat sempurna berapa hari. Jadi saya qodhoi. Saya setiap misalnya, oh berarti sakmene hari, aku diutang setiap sholat diutang ping 3 misalnya. Jadi misalnya hari ini saya zuhur 2 kali, asar 2 kali, terus besoknya lagi zuhur 2 kali. Ya. Jadi begitu, ikut putaran hari sesuai dengan yang saya tinggalkan tadi. Karena kemarin melakukan cuma dalam hati saja, ya tetap ada. Masih ingat rakaat pertama terus saya baca, tapi dalam hati semuanya dalam hati. Terus kemudian sembuh, saya lakukan itu. Saya niati qodho. Artinya qodho menyempurnakan sholat yang kemarin belum saya lakukan. Dan saya mengambil dalil ini saja, bahwa Allah itu mempermudah. Ya begitu saja. Karena Allah itu mempermudah kita, asalkan niat kita betul-betul ubudiyah, ta'abud, beribadah kepada Allah. Gitu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga ada pertanyaan mengenai wudhu, Ustaz. Yang pertama, dalam wudhu itu ada kumur, kemudian membersihkan hidung dan telinga. Padahal untuk rukunnya tadi hanya ada 4. Jadi untuk kumur, membersihkan telinga dan hidung itu seakan-akan tidak wajib. Saya mohon pencerahannya tentang itu. Kemudian yang kedua, biasanya kita setelah menunggu maghrib, puasa itu, kita buka sedikit, kemudian langsung sholat, tidak wudhu lagi. Apakah hal ini juga diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk yang berkumur, gitu kan? Terus menghisap air hidung, itu disebutkan dalam hadis, Bu. Tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Betul nggih? Ya tamat madho. Nah, misalnya Rasulullah itu qoblal wudu wa yatamat madho. Rasulullah sebelum wudu itu berkumur-kumur. Terus wal istinsyaku, menghisap air hidung terus disemprot. Nah itu dilakukan sebelum wudu. Itu hukumnya sunnah, dilakukan monggo, tidak ya monggo. Tapi yang ini disebutkan pokoknya yang ada di dalam Al-Quran itu. Makanya kita dalam memahami agama itu kan ada 2 kan, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran kadang menyebutkan ini, terus hadis menyebutkan yang
yang lain. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Gitu nggih. Jadi niku disebutkan di hadis, di kitab-kitab fikih juga semuanya menyebutkan itu dan hukumnya sunnah. Gitu nggih. Hukumnya sunnah. Terus yang kedua tadi berbuka nggih. Nggih puasa. Jadi jenengan sudah punya wudu, terus menunggu waktu sholat maghrib gitu kan. Begitu maghrib adzan kan berarti dia minum atau makan makanan kecil gitu ya. Setelah itu langsung sholat gitu. Nah silakan, itu tidak membatalkan wudu ya, tidak membatalkan wudu jenengan tetap masih sah ya. Makan itu nggak apa-apa, walaupun jenengan atau bapak langsung mangan teh sak piring, sak durunge mangan wudu, mari ngono budal masjid, gak usah wudu maneh, selama tidak kentut, selama tidak hal-hal yang membatalkan wudu, mboten napa-napa. Cuma ya nuwun sewu, kalau makanannya itu makanan yang berserat ya berkumur-kumur, agar sisa-sisa makanan yang ada di daerah mulut itu keluar semua gitu loh. Saya khawatir nanti ketika sholat terus ndelek istri itu. Nah ini yang bermasalah ini. Wis mari ndoleki ketemu terus dilek ya batal sholatnya. Nggak boleh ketika sholat itu ada satu makanan yang masuk ke dalam lambung berupa apapun, nggak boleh. Nah ini. Nah, tapi kalau memang terjadi ketika sholat itu menemukan selilit, nah itu sunat diludahkan, tapi ludah yang kecil loh gitu. Nah gitu, diludahkan kecil. Nah itu tidak apa-apa. Ada di fikih dibahas itu, diludahkan, tapi ludah kecil ya. Cuma butuhnya ngeluarkan ini aja, ngeluarkan selilit tadi loh, makan tadi itu. Ojo sampai ojo ngono. Seneni koncone. Nggih, jadi ada aturannya nggih. Ada aturannya. Ngoten nggih. Jadi ndak membatalkan wudu itu. Tidak membatalkan wudu. Ada lagi? Monggo. Barangkali masih sekitar wudu. Ya Allah. Nah, wudu ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi wudu ini kalau salafus soleh melakukan wudu itu tidak hanya dibutuhkan ketika mau sholat. Selama panjenengan itu dalam keadaan wudu, itu malaikat akan terus mengikuti jenengan dan terus mendoakan, ampunilah dosanya, berikan rahmat kepadanya, berikan perlindungan. Terus malaikat itu ndongakno terus, asalkan jenengan itu belum batal. Nah itu hebatnya syariat wudu, Pak. Jadi misalnya wudu tidak hanya dilakukan ketika mau sholat, mau berangkat pekerjaan, mengendarai kendaraan perjalanan dalam keadaan wudu. Bagus, luar biasa. Malaikat akan terus menyertai orang itu, mendoakan ampun, mendoakan rahmat, memberikan perlindungan terus itu. Nah gitu. Makanya termasuk ada sebagian ulama-ulama atau waliullah itu yang membiasakan daimul wudu. Nah, bahasa agamanya kan begitu. Daimul wudu, ngelanggengno wudu, terus sesuci gitu loh. Ya, jadi beliau para alim itu ada yang melakukan seperti itu. Jadi batal wudu. Yaitu kalau jenengan mampu. Tapi menurut saya kelas-kelas kita, yo jangan niru begitulah. Kalau jenengan batal wudu gak iso kerja nanti. Kan repot jadinya. Ya wis ngene lah. Ketika jenengan sudah posisinya itu di kamar kecil, nah di situ juga ada tempat wudu, yes wudu mesisan lah. Nah gitu loh, walaupun tidak sholat, karena sudah di area situ, kan gitu kan. Nah karena sudah di area situ, jadi ya dimanfaatkan. Ojo rono pipis tok rek,
pipis tok ae. Ya wudu pisan kok. Kan begitu kan? Ya, dinilai ibadah. Nah, terus diikuti malaikat. Ya, gitu saja yang bisa kita lakukan ya. Kita belum bisa lah batal wudu. Apa mana yang perutnya bermasalah? Ya pegel. Yang saya kira agama tidak sulit tadi ya. Saya tidak menginginkan kamu dalam beragama ini sulit. Allah sudah hentikan seperti itu. Ya berarti sesuai dengan normal saja yang kita lakukan. Kalau kita ada kesempatan ya silakan. Nah gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari ayat-ayat yang kita kaji ini dan bisa nambahi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa warahmatullahi majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.